Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kerantika Lorensta Panjaitan dengan NIM 22050258. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan laporan akhir dari program magang bersertifikat Kampus Merdeka atau MBKM yang saya jalani di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, tepatnya di kantor cabang Universitas Sumatera Utara. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan apa saja sih yang saya jalani selama magang. Nah, selama menjalani magang, saya ditempatkan di divisi administrasi kredit, tepatnya di kantor cabang pembantu Petisa. Aktivitas yang saya jalani antara lain, pertama mengecek riwayat kredit debitur melalui Slick OJK, di mana saya berperan dalam melakukan pengecekan informasi riwayat kredit calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan atau Slick. Nah, tujuan dari pengecekan ini adalah untuk memastikan status kolektibilitas dan historik kredit calon debitur sebelum proses pengajuan kredit dilakukan. Aktivitas saya selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi Dukcapil debitur. Nah, di sini saya melakukan proses pencarian dan pencocokan data identitas debitur melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau Dukcapil untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data pribadi yang digunakan dalam pengajuan kredit. Tujuan dari proses ini adalah untuk memverifikasi kebenaran data seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, alamat, serta status kependudukan debitur, sehingga dapat meminimalkan resiko kepalsuan identitas atau data yang tidak valid. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan rekapan transaksi debitur. Dalam kegiatan ini, saya terlibat dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan debitur. Tujuannya untuk memantau perkembangan pembayaran kredit oleh nasabah secara rutin dan akurat, serta menjadi dasar evaluasi kelayakan finansial dari debitur tersebut. Yang kelima adalah melakukan pengecekan saldo pinjaman debitur, di mana saya ikut melakukan pengecekan saldo pinjaman aktif debitur dengan memanfaatkan sistem informasi internal bank atau sering disebut BNI Icon. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau sisa kewajiban kredit yang belum dibayarkan oleh debitur, serta untuk mendeteksi secara dini keterlambatan angsuran yang dapat berpotensi menjadi kredit bermasalah. Selanjutnya, melakukan scan file. Saya bertugas melakukan pemindaian atau scanning terhadap berbagai dokumen penting milik debitur guna mendukung proses digitalisasi data dan kelengkapan administrasi kredit. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari pengarsipan digital yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses terhadap dokumen nasabah. Yang ketujuh, mempersiapkan kelengkapan dokumen debitur. Saya bertugas membantu dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan dokumen administrasi yang diperlukan oleh calon debitur sebelum pengajuan kredit diproses lebih lanjut. Dokumen yang diperiksa mencakup identitas pribadi, KTP, KK, NPWP, surat permohonan kredit, dokumen legalitas usaha seperti NIB atau surat izin usaha, serta dokumen jaminan seperti sertifikat tanah atau bangunan. Saya memastikan bahwa seluruh dokumen dalam keadaan lengkap, sah, dan tidak kadaluarsa, serta membantu menyusun dokumen tersebut secara rapi agar memudahkan proses verifikasi oleh analisis kredit. Tahap ini sangat penting karena kelengkapan dan keabsahan dokumen menjadi syarat utama dalam mempercepat proses persetujuan kredit dan meminimalisir resiko administrasi. Yang kedelapan, mendampingi kegiatan penagihan kredit kepada debitur. Saya ikut mendampingi staf bank dalam kegiatan penagihan kepada debitur yang mengalami tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran. Kegiatan ini dilakukan baik secara langsung ke lokasi tempat tinggal atau usaha debitur atau sering disebut penagihan lapangan maupun secara tidak langsung melalui komunikasi telepon atau pesan singkat. Pada kegiatan ini, saya ikut mengamati bagaimana cara penyampaian secara profesional, mencatat data hasil kunjungan, dan membantu mendokumentasikan lokasi atau kondisi debitur.
Dari kegiatan ini, saya memahami betapa pentingnya melakukan pendekatan komunikasi yang baik dalam penagihan agar tetap menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, sekaligus mendorong penyelesaian tunggakan secara tepat waktu. Yang kesembilan, mempelajari pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Saya mempelajari proses registrasi dan penerbitan NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission yang dikelola oleh pemerintah. NIB merupakan identitas legal bagi pelaku usaha yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit produktif, khususnya kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam kegiatan ini, saya mendapat pengetahuan yang berguna bagi saya, yaitu memahami bagaimana bank mensyaratkan kelengkapan dokumen legal usaha dalam proses analisis resiko dan pemberian kredit kepada pelaku UMKM. Yang ke-11, melakukan registrasi notin MPK, PAK, dan SLIK OJK. Yang ke-12, mempelajari alur pengajuan kredit KUR dan BWU. Yang ke-13, melakukan registrasi notin MPK, PAK, dan SLIK OJK. Yang ke-14, melakukan registrasi kartu ATM. Yang ke-15, mempelajari alur pelepasan jaminan. Yang ke-16, melakukan pengantaran surat atau dokumen dari KCP OBO Petisa ke KC USU. Yang ke-17, melakukan pengisian formulir permohonan kartu kredit debitur. Yang ke-18, membantu pengembalian file debitur ke kantor cabang USU. Selanjutnya, kesesuaian kegiatan magang dengan ilmu program studi S1 Manajemen. Yang pertama, manajemen operasional. Kegiatan seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan alur proses kredit mencerminkan praktik manajemen operasional yang efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen keuangan dan perbankan. Proses analisis kelayakan kredit, pengecekan. Yang kedua, manajemen keuangan dan perbankan. Proses analisis kelayakan kredit, pengecekan riwayat keuangan debitur, serta pencatatan transaksi sangat terkait dengan konsep pengelolaan risiko keuangan dan sistem pembiayaan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Interaksi antar tim, etika kerja, serta pembelajaran soft skills seperti komunikasi dan kerjasama tim mendukung kompetensi manajerial SDM. Yang keempat, manajemen strategi dan pemasaran jasa keuangan. Kegiatan OTS atau on the spot dan pelayanan nasabah melatih pemahaman tentang pentingnya strategi pelayanan dan pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem internal seperti SLIK OJK, input data dan pencatatan digital menunjukkan penerapan teknologi dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi, secara sederhana kesimpulannya itu, kegiatan magang ini menjadi wadah aplikasi nyata dari berbagai teori manajemen yang dipelajari di kelas. Penulis tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga melihat langsung implementasinya dalam lingkungan kerja profesional. Selanjutnya, manfaat yang saya dapat setelah mengikuti program MBKM. Yang pertama, peningkatan pengalaman praktik di dunia kerja. Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas administrasi kredit di BNI, saya memperoleh pengalaman nyata bagaimana proses pengajuan kredit, analisis dokumen, hingga pengarsipan dilakukan secara profesional. Yang kedua, penerapan ilmu manajemen secara langsung. Konsep-konsep manajemen seperti pengelolaan data, evaluasi kelayakan, pelayanan pelanggan, serta kerja tim dapat saya terapkan langsung di lapangan sehingga saya lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nantinya. Yang ketiga, peningkatan hard skill dan soft skill. Kegiatan magang ini sangat membantu saya dalam mengasah hard skill seperti input data ke sistem, pengecekan saldo, pengisian dokumen perbankan, dan penggunaan layanan SLIK OJK. Selain itu, membantu saya juga dalam mengasah soft skill saya seperti kedisiplinan, ketelitian, komunikasi profesional, inisiatif, serta tanggung jawab kerja. Yang keempat, pemahaman dunia perbankan lebih mendalam. Saya kini lebih memahami bagaimana sistem perbankan bekerja, termasuk struktur organisasi, pelayanan kredit, serta prosedur penting dalam mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, menumbuhkan kesiapan karir dan profesionalisme.
Kegiatan magang ini memberikan gambaran nyata tentang budaya kerja, etika profesional, serta pentingnya integritas dan akurasi dalam menjalankan tugas yang menjadi bekal penting bagi saya untuk pengembangan karir ke depannya. Bagi saya, program MBKM sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa akhir, yang mana melalui magang ini setiap mahasiswa tidak hanya diberikan manfaat akademik, tetapi juga memperkuat keterampilan profesional dan kesiapan mental untuk masuk ke dunia kerja selanjutnya. Adapun kendala yang saya alami, terutama di awal magang, adalah adaptasi dengan sistem kerja dan aplikasi internal BNI yang cukup kompleks. Namun, dengan bimbingan mentor dan dukungan tim, saya dapat mempelajari hal-hal baru dengan cepat. Poin selanjutnya adalah masukan untuk program MBKM. Bagi saya, program MBKM memberikan pengalaman nyata yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Namun, perlu ada peningkatan koordinasi antara kampus dan mitra agar pelaksanaan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Masukan untuk kurikulum Prodi S1 Manajemen. Kurikulum sebaiknya lebih menekankan pada keterampilan praktis seperti penggunaan teknologi keuangan, analisis data, dan simulasi bisnis. Selain itu, penting juga untuk lebih memperluas peluang praktik lapangan agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia pekerjaan. Berikut dokumentasi saya saat menjalani kegiatan magang. Demikianlah pemaparan laporan akhir magang saya. Sebelum saya menutup, saya ingin memberi satu kalimat. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan perjalanan menuju kesuksesan akademis adalah sebuah proses yang memerlukan ketekunan dan dedikasi. Sekian dan terima kasih.